muslihan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara muslihan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah keberkahan kuliah kita pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, sekali lagi kami himbau kepada teman-teman peserta yang malam ini tidak ada kendala untuk bisa membuka eh, Zoom Zoom-nya, videonya untuk kita bisa interaksi gitu ya, bertatap muka. Bagi teman-teman yang sekiranya ada kendala, kami bisa mungkin bisa menyesuaikan seperti itu. Selanjutnya penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita, yaitu Tuan Guru Ahmad Musyaddad LC. Dalam hal ini kepada beliau kami persilakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi addal amanah wa ballagar risalah wa nasal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazibu anha illa halik. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan karunia, taufik, hidayah, dan inayahnya untuk kita semua. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam majelis virtual ini dalam rangka mengkaji kitabullah, mengambil hikmah, ibrah, dan pelajaran dari kandungan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dan jadikan sebagai petunjuk bagi kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Dan semoga pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat, dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul satu kelompok orang, satu komunitas di salah satu dari rumah-rumah Allah, di mana mereka berkumpul dalam rangka mengkaji kitabullah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan kepada mereka as-sakinah, rasa tenang di dalam hati. Rasa tenang yang tentunya tidak akan bisa kita beli dengan uang, tidak bisa dihargai dengan rupiah dan dolar. Karena ketenangan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghujamkannya, yang menghantarkannya ke dalam hati hamba-hambanya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berada dalam majelis itu akan diberikan sakinah, rasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kucurkan kepada mereka rahmat kasih sayang yang sebelumnya hanya sering bertemu atau terikat oleh ikatan profesi, misalkan sama-sama menjadi guru, sama-sama bekerja di satu perusahaan tertentu, atau terikat oleh ikatan darah, bersaudara, suami istri, atau ayah dan anak, dan lain sebagainya, akan menjadi lebih erat hubungan itu, akan menjadi lebih erat kasih sayang itu ketika masing-masing sama-sama mendatangi majelis ilmu, berada di satu majelis zikir, majelis di mana di situ dikaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitabullah, dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahaffathumul malaikah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang berada di dalam majelis itu akan dinaungi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutuskan malaikat-malaikat yang memiliki tugas khusus, yaitu menaungi orang-orang yang berada dalam majelis zikir, majelis kajian yang di situ membahas tentang firman Allah dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan dengan bangga menyebut orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut di penduduk langit sana, di hadapan para malaikat yang sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di hadapan mereka orang-orang yang ada di dalam majelis ilmu itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bangga. Bapak Ibu sekalian, semoga kemudian hadis ini juga berlaku bagi kita yang mengadakan majelis tadabbur Quran ini, meski kita berada berjauhan, tidak dalam satu ruangan, akan tetapi hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menadah berkah dari kitabullah, dari kandungan ayat suci Al-Quran. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan sama-sama mentadaburi surat terakhir dari urutan surat yang ada di dalam Al-Quran, surat yang 114, yaitu surat An-Nas. Surat yang insya Allah semua kita membacanya, dan anak-anak kita pun insya Allah menghafalkan surat ini. Surat yang merupakan bagian dari kelompok surat-surat pendek, dan umumnya surat-surat pendek ini adalah surat-surat yang diturunkan di kota suci Makkah Al-Mukarramah, atau diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang disebut dengan istilah surat-surat Makkiyah. Surat An-Nas, surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, yang mana salah satu kandungan pokok dari surat-surat Makkiyah itu adalah penguatan dari sisi tauhid, penguatan dari sisi akidah, penguatan dari sisi keyakinan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa hadis menggandengkan surat An-Nas ini dengan surat Al-Falaq. Jadi kalau kita membaca atau kalau kita belajar tafsir dari depan, maka biasanya hadis-hadis tentang surat An-Nas ini kita akan dapatkan ketika pembahasan tentang surat Al-Falaq. Di dalam beberapa referensi yang saya buka, kitab-kitab tafsir, maka para mufassir atau para ulama ahli tafsir mencantumkan hadis-hadis tentang surat An-Nas itu di dalam surat atau di muqaddimah surat Al-Falaq. Karena seringkali surat An-Nas digandengkan di dalam penyebutan keutamaannya dengan surat Al-Falaq. Di antaranya adalah bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha mengabarkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uhuma, yakni al-mu'awwidhatain, wa yanfusu fi kaffaihi wa yamsahu bihima ra'sahu wa wajhah wa ma aqbala min jasadihi wa ma balagat yadahu min jasadihi. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca keduanya, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Dan surat Al-Falaq, surat An-Nas ini diberikan istilah dengan nama Al-Mu'awwidhatain. Istilah apa? Al-Mu'awwidhatain. Dua surat yang dijadikan benteng pelindung. Jadi kerap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua surat ini. Selain beliau membacanya, beliau juga yang fusufihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meniup di kedua telapak tangan beliau. Ditiup oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kedua telapak tangan beliau setelah beliau membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian apa yang beliau lakukan? Wa yamsahu bihima ra'sahu wa wajhah. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghusap wajah beliau dan menghusap kepala beliau. Jadi setelah membaca, beliau meniupkan kedua telapak tangan beliau, lalu beliau mengusap wajah dan kepala beliau. Lalu wa ma aqbala min jasadihi wa ma balagat yadahu min jasadi.
Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menghusap bagian badan beliau dan mana saja dari anggota badan beliau yang bisa terjangkau oleh tangan beliau. Ini adalah salah satu sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi beliau membaca, lalu kemudian setelah membacanya, beliau meniupkan di kedua telapak tangan beliau, lalu beliau mengusapkan wajah, kepala, dan anggota tubuh beliau yang bisa beliau jangkau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alam taro ayatin unzilat hadhi laylah lam yura misluhunna qat qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah kalian mengetahui satu ayat di dalam Al-Quran atau satu surat di dalam Al-Quran yang diturunkan pada malam hari ini, kata beliau, yang tidak pernah terlihat yang seumpama dengan dua surat ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Dan hadis-hadis yang lain juga banyak yang menegaskan tentang keutamaan dari surat Al-Falaq dan surat An-Nas ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihi man-nas." Qultu bala ya Rasulullah. Fa aqra'ani qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maukah engkau aku ajarkan dua surat yang merupakan surat terbaik yang biasa dibaca oleh manusia? Maka sahabat tersebut mengatakan, tentu ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW kemudian membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah surat yang kita jadikan sebagai benteng pelindung kita dari keburukan, baik itu keburukan manusia ataupun keburukan jin. Dan biasanya kalau kita melihat para ustadz yang biasa meruqyah orang-orang kesurupan, di antara surat-surat andalannya adalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq ini, yang mesti dibaca saat meruqyah orang yang sedang kesurupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang terakhir dari urutan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nas ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, surat ini kita akan coba klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Dan bagian yang kedua adalah ayat keempat, kelima, dan keenam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah. Jadi ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengandung arti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia.
Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhannya manusia. Tuhannya manusia itu artinya yang menciptakan manusia, yang mengatur seluruh urusannya, yang memberikan mereka rezeki, yang menghidupkan mereka, dan yang mematikan mereka. Sehingga sebagian ulama kemudian mengklasifikasikan tauhid itu ada istilahnya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ini keyakinan kita atas ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang memberi rizki, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam raya ini, yang menjadikan matahari senantiasa terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat, yang mengatur seluruh urusan manusia, seluruh urusan makhluknya. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh detail kehidupan yang ada di alam raya ini. Dan dia adalah Tuhan kita. Meski manusia kemudian banyak mengklaim Tuhan-Tuhan yang lain. Mesti mereka mengklaim ada yang namanya ini dan itu yang menjadi sesembahan mereka, atau yang menciptakan alam raya ini, seperti misalkan di dalam agama Hindu ada dewa yang mencipta, ada dewa yang merusak, dan seterusnya. Keyakinan kita yang kokoh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan seluruh manusia, yang menciptakan mereka, yang mengatur seluruh kehidupan mereka, yang memberikan mereka rezeki, yang mematikan mereka, yang menghidupkan mereka. Malikin nas. Yang kedua adalah aku berlindung kepada Tuhan yang merupakan penguasa manusia. Di selain dia adalah Tuhan yang menciptakan kita, memberi kita rizki, dia juga yang menguasai kita. Kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita, yang penting kita tanamkan di dalam jiwa dan sanubari anak-anak kita. Bahwa dialog-dialog yang harus kita bangun, sebagaimana dialognya ayah-ayah yang merupakan orang besar di dalam Al-Quran, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan selain mereka ada Luqman, dan sosok-sosok yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran. Mereka senantiasa membangun dialog tauhid dengan anak-anak mereka, senantiasa membangun bahwa kita sebagai manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ilahin nas, sembahan manusia. Kalau ayat pertama dan ayat kedua masuk dalam klasifikasi tauhid rububiyah, makna ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia yang mencipta, dia yang mengendalikan, dia yang mengatur, dia menurunkan hujan. Ayat ketiga ini masuk kepada klasifikasi tauhid uluhiyah, bahwasannya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Kalau istilah kita, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bedanya antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Kalau tauhid rububiyah tadi kita jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta dan mengendalikan. Tauhid uluhiyah itu adalah bahwa
hanya Allah yang berhak untuk kita persembahkan ibadah kepadanya. Nggak ada yang lain yang berhak. Kita sholat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuja, memuji, memuja-muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyembelih kurban, kita menyembelih kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk makhluk, tidak untuk sesuatu yang lain yang ditakuti oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menceritakan bahwa ada orang-orang yang mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi rizki, mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Akan tetapi ternyata mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah bersama Allah sesuatu yang lain. Nah, ini tauhid rububiyahnya bagus, tapi tauhid uluhiyahnya tidak bagus. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Kalau kalian tanya kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya orang-orang musyrik itu akan mengatakan yang menciptakannya adalah Allah. Tapi ternyata mereka mempersembahkan ibadah itu kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat ini, di surat An-Nas ini, mengajarkan kepada kita untuk mengikhlaskan keyakinan kita itu, memurnikan keyakinan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam ranah rububiyah ataupun uluhiyah. Kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, menurunkan hujan, maka kita minta rizki, kita berdoa, kita meminta diturunkan hujan atau dicegah hujan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang, dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan hujan dan mencegah turunnya hujan. Tapi ketika ada satu acara event, dia panggil pawang hujan. Ini berarti dia bermasalah di dalam tauhid uluhiyahnya. Kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan seluruh hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di sini bisa dipahami? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan Tuhan manusia, penguasa manusia, dan yang merupakan sesembahan manusia. Oleh sebab itu, seringkali para ulama menerjemahkan atau menafsirkan syahadat la ilaha illallah itu dengan mengatakan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka, sebab nyatanya banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Tuhan A, ada Tuhan B, Tuhan C, Tuhan sampai Tuhan Z atau lebih dari Z. Tapi yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencipta, yang memberikan rizki, tapi pada prakteknya dia meminta kepada dukun. Dia menggunakan azimat. Dia menggunakan hal-hal yang kemudian tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ikhwan dan akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi ta'awuz atau memohon perlindungan itu rukunnya ada dua. Yang pertama adalah a'udzu. Kita memohon perlindungan.
Yang kedua, rukunnya adalah birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kepada siapa kita meminta? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan kita, penguasa kita, dan sembahan kita. Kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari apa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan, gangguan yang menggelayuti, dari keburukan bisikan setan yang bersembunyi. Di Al-Khannas itu adalah setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa menggelayuti di dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita anggap enteng satu bisikan dari bisikan-bisikan keburukan yang ada di dalam dada manusia. Sebab seringkali malapetaka besar itu sumbernya adalah karena seseorang mengikuti bisikan-bisikan kecil. Orang yang kemudian terlibat dalam rentenir atau terlibat dalam judi online sehingga habis seluruh harta benda yang dia miliki, ngutang sana sini, melakukan kriminal ini dan itu, awalnya adalah karena dia mengikuti seruan-seruan kecil yang ada di dalam dadanya, bisikan-bisikan kecil yang ada di dalam dada. Pasanglah, cobalah. Sekali saja. Apa-apa sedikit aja dulu. Atau dia lihat temannya kemudian sudah mulai punya HP baru misalkan, motor baru, mobil baru, atau rumah baru. Yalah, kalau kamu mau kayak begitu ya, pinjamlah di rentenir, itu kan mudah. Bisikan-bisikan halus, bisikan-bisikan yang seperti itu tidak boleh kita anggap remeh. Maka oleh sebab itu kita diajarkan oleh Al-Quran, kita diajarkan di dalam Islam ini, kita dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di dalam surat An-Nas ini tidak cukup hanya sekedar kita minta kepada Rabbin Nas, tapi kita lengkapi dengan Malikin Nas, kita lengkapi Ilahin Nas. Oleh karena hal-hal ini bukanlah hal-hal yang sepele. Keburukan itu bisa saja kemudian terlihat remeh, tapi ternyata di belakangnya menjadikan kehidupan seseorang menjadi porak-poranda. Maka oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita membaca surat An-Nas ini di dalam banyak sekali kesempatan. Di zikir pagi dan petang di al-maksurat kita tercantum di situ surat An-Nas, surat Al-Falaq. Setelah kita melakukan sholat juga kita dituntunkan untuk membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq dengan surat Al-Ikhlas. Begitu juga ketika kita akan tidur, kita membaca surat An-Nas, surat Al-Falaq. Agar kita terlindungi dari syarril waswasil khannas. Di keburukan ini, keburukan yang menggoda, yang menarik-narik di dalam dada itu bisa saja datangnya dari eksternal, bisa saja datangnya dari nafsu jiwa kita sendiri. Di dalam khutbah kita sering mendengarkan khutbatul hajah. Tahu namanya khutbatul hajah? Khutbatul hajah itu
yang sering dibaca oleh khatib atau seorang yang ingin membuka ceramahnya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi teksnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kita berlindung, kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min sururi anfusina, dari kejahatan diri-diri kami. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan perbuatan-perbuatan kami. Artinya potensi keburukan itu ada yang sifatnya internal, ada yang sifatnya eksternal. Yang internal itu datang dari nafsu kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada manusia itu jalan dia untuk menjadi jahat dan jalan dia untuk menjadi baik. Lalu kemudian kita memilih. Bapak Ibu sekalian, melakukan Allah Subhanahu wa taala, syar atau keburukan itu banyak sekali macamnya. Keburukan yang dibisikkan oleh setan di dalam dada manusia dari golongan jin dan golongan manusia itu banyak sekali jenisnya, banyak sekali ragamnya, dan dia bertingkat-tingkat. Kita akan bahas insya Allah setelah saya izin sholat asar sebentar. Setelah sholat asar kita lanjutkan membahas tentang marotib waswasil khannas, tingkatan waswasah, gangguan dan godaan setan di hati manusia. Ya, saya izin sholat, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Moderator, saya kembalikan. Jazakumullah khairan katsira kepada Al-Ustaz yang sudah menyampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah beliau sholat asar ya, karena waktu sholat asar di Mekah sudah tiba. Dan untuk teman-teman yang belum bergabung dan teman-teman yang sedang bergabung, dimohon sama-sama kita mengingatkan untuk bisa bergabung gitu ya. Untuk sambil menunggu, mungkin ada teman-teman yang hajat ke belakang atau yang belum makan, kami berikan kesempatan gitu ya untuk melakukan aktivitas sementara sambil kita menunggu Ustaz selesai sholat. Nanti kita balik lagi, dan kami mohon untuk tidak meninggalkan gitu ya, karena materi kita masih ada dan ada sesi tanya jawab seperti itu. Nanti terakhir insya Allah akan ada pengumuman untuk teman-teman yang memiliki resume terbaik yang akan diumumkan nanti di akhir perkuliahan setelah selesai ini ya, akan diumumkan siapa-siapa orang yang mendapatkan hadiah dari Tuan Guru kita gitu. Sekali lagi kepada teman-teman yang mungkin ada hajat belum selesai makan dan lain sebagainya, kami persilahkan untuk bisa beraktivitas sementara dengan tidak meninggalkan Zoom meeting gitu ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, ada pertanyaan terkait materi kita atau yang ada hubungan kaitannya dengan materi kita malam ini, bisa bertanya lewat kolom chat seperti itu ya. Nanti akan dibacakan pertanyaan-pertanyaannya dan dijawab oleh Tuan Guru kita.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta kuliah Quran online, izin menambahkan beberapa informasi sambil menunggu Tuan Guru kembali ke Zoom meeting kita. Yang pertama, mohon untuk mengisi daftar kehadiran yang sudah di-share oleh panitia di chat ya. Karena ini nanti dari panitia akan mengeluarkan sertifikat bagi peserta yang 70% kehadiran selama kegiatan kuliah online ini. Sekali lagi mohon untuk diisi ya. Bagi yang tidak hadir di bawah 70% maka tidak ada sertifikat. Informasi yang kedua, selain kegiatan tadabbur ini, panitia berharap ya kita ya alhamdulillah saya kira hampir atau mungkin sudah 100% menghafal surat-surat pendek di juz 30 ini. Tapi sekali lagi besar harapan kami ini akan kita coba follow up untuk menghafal. Bagi yang belum menghafal bisa dimulai ya. Kita mulai dari juz 30 di surat terakhir surat An-Nas. Bagi yang sudah menghafal alhamdulillah bisa mengulang mengerjakan kembali. Nah, informasi ketiga, insya Allah di grup WA ya. Kalau ada di antara kita yang malam hari ini belum bergabung di grup WA grup kuliah online ini bisa bergabung nantinya. Karena di grup WA insya Allah sebagai dalam rangka untuk saling memotivasi, kita akan coba buat amal yaumiyah gitu ya. Dua saja nanti tidak banyak ya, dua atau tiga. Yang pertama nanti tentang tilawah ya, sebagai pendukung dari program kuliah online kita ini, kuliah Quran online kita ini. Yang kedua adalah menghafal ya, dan menghafal surat-surat yang akan kita tadaburi. Ya, sekaligus juga memurojaahnya. Tunggu para peserta kuliah Quran online ya. Yang pertama sekali lagi saya ulang, mohon diisi daftar hadirnya. Yang kedua, bagi yang sudah menghafal silakan murojaah kembali ya. Dan yang belum menghafal mohon untuk dihafal ya, niatkan sebagaimana yang disampaikan Ustadz tadi dalam rangka sekali lagi ada peningkatan ya dalam agenda aktivitas Quran kita. Yang ketiga, insya Allah akan ada amal yaumiyah sebagai sarana untuk saling memotivasi ya, saling motivasi. Itu barangkali informasi tambahan dari panitia. Mudah-mudahan bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, ya, saling mengingatkan, saling mendoakan di antara kita peserta kuliah Quran online ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بآياتنا لما صبروا وكانوا بآياتنا إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Yang menguasai manusia, yang merupakan Tuhan manusia dan sembahan manusia. Kita berlindung kepadanya dari keburukan waswasil khannas, keburukan segala bentuk godaan, bisikan, rayuan yang menggelayuti di dalam dada kita. Setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, mengganggu, dan membisikkan keburukan kepada manusia. Karena memang tupoksi dia adalah ganggu manusia. Tugas pokok dan fungsi setan itu adalah untuk menyesatkan manusia. Sehingga para ulama kemudian membuat marotib, tingkatan-tingkatan bagaimana setan itu menyimpangkan manusia. Yang paling tinggi, goal yang paling utama dari setan itu adalah agar manusia itu tersimpangkan keyakinannya dari keyakinan yang benar. Agar dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah kepada selain Allah, atau agar dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Ini adalah goal yang paling utama dari setan. Dia ingin menjauhkan manusia itu dhalalan ba'ida, kesesatan yang paling jauh. Dan kesesatan yang paling jauh dari seluruh tingkatan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, adalah apa yang disebut dengan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak bisa, tidak mampu menjadikan manusia itu jatuh kepada kesyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setan kemudian jalan yang lain untuk menjerumuskan manusia kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kemaksiatan. Dosa besar, dosa kecil, dan seterusnya. Ini adalah tingkatan yang kedua. Jadi setan tidak kemudian menyerah ketika tidak mampu menggoda manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan mencari cara yang lain bagaimana manusia itu terjerumus kepada kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicarilah si A potensinya godaan kepada uang misalkan, si B potensinya godaan kepada wanita misalkan, si C potensinya adalah godaan terhadap jabatan misalkan. Dan masing-masing orang memiliki potensi yang dominan disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang amanah menjaga uang, tapi dia lemah ketika berhadapan dengan lawan jenis. Ada yang tidak bisa digoda oleh lawan jenis, kemudian disimpangkan oleh Allah disimpangkan oleh setan dengan jalan yang lain, seperti harta tidak amanah, mengelola harta publik dan lain sebagainya. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur. Setelah tidak bisa kemudian dia goda manusia dari jalan kemaksiatan, dia cari cara yang lain. Dia berusaha setan itu untuk menyimpangkan manusia dari fudul amal, dari perbuatan-perbuatan yang tidak penting, yang mengalahkan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang penting dan prioritas. Diajaklah manusia itu untuk banyak makan, banyak tidur, nonton sesuatu yang nggak penting sehingga waktunya habis, scroll media sosial sudah nggak
apa namanya di Facebook, di Instagram, nggak di Instagram, di TikTok dan lain sebagainya. Sehingga dia tersimpangkan dari sesuatu yang penting kepada sesuatu yang tidak penting. Semua ini adalah waswasati syaitan, bentuk kerayuan, godaan, dan bisikan setan di dalam dada manusia. Karena setan itu, kata Rasulullah SAW, inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Setan itu mengalir dalam diri manusia itu dengan aliran darahnya. Nah, salah satu fungsi puasa yang disyariatkan oleh agama kita adalah untuk menjadikan majrad dam itu, aliran darah yang di situ setan itu mengalir menjadi lebih sempit. Sehingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa itu mengingat bahwa dirinya dalam kondisi puasa, lalu kemudian terjauhkan dari bisikan-bisikan setan. Setan ini ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan golongan manusia. Biasanya ada candaan yang mengatakan kalau setan dari golongan jin ini dibacakan ayat kursi. Kalau setan dari golongan manusia ini dilemparin kursi. Jangan dikasih kursi. Kalau setan dikasih kursi, ya bisa berantakan negara. Bisa berantakan tatanan sosial. Ya, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, jadi bisikan-bisikan keburukan itu bisa dari orang-orang terdekat kita, bisa dari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak tampak, tidak bisa kita lihat, yaitu jin. Karena Allah Subhanahu wa taala meletakkan pada sisi setiap orang itu korinnya yang membersamai dia dari golongan malaikat dan golongan jin. Para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min ahadikum illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Tidak seorang pun dari kalian melainkan dia dibersamai oleh korinnya dari malaikat dan korinnya dari jin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak juga engkau? Engkau juga demikian? Iya, aku demikian. Korin dari jin itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berislam dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sementara kita tidak tahu korin kita yang ada di sisi kiri kita ini dalam setiap kesempatan bisa saja membisikkan keburukan kepada kita. Oleh sebab itu kita perbanyak dan sering-sering berta'awuz, meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu beberapa hikmah, beberapa inspirasi dari surat An-Nas bisa ambil kajian kita hari ini atau malam hari ini waktu Indonesia bagian tengah. Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan kita terikat oleh nilai-nilai Al-Quran, di atas naungan Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran, berjalan dengan tuntunan Al-Quran sehingga kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairul jazak kepada Tuan Guru kita malam ini yang sudah menyempatkan waktu di sana ya, yang apa yang sampai jauh bisa kita terima, bisa kita terapkan dan bisa kita sampaikan kepada saudara kita, teman-teman kita dan sahabat-sahabat kita. Baiklah, kuliah Quran pada bahagia waktu yang menunjukkan jam 9 lebih gitu ya. Mungkin kita ada untuk